ada lagi namanya laki-laki dan perempuan yang memiliki kesamaan potensi. Jadi saya biasa mengatakan laki-laki dan perempuan itu memiliki potensi kemanusiaan yang sama. Akal intelektual, spiritualitas, gitu, energi tubuh, hasrat seksual, sama, relatif sama maksud saya. Artinya relatif sama itu ada laki-laki yang cerdas, ada perempuan yang lemah, ada perempuan yang lebih cerdas daripada laki-laki. Berarti rijal itu maksudnya maskulinitas. Bisa jadi perempuan memiliki sifat-sifat maskulinitas itu sehingga kemudian dia bisa jadi pemimpin. Betul. Kemudian. Jadi gagah, cerdas, pintar, sabar. Ya bukan. Ya yang itu aja yang gagah itu. Jadi pintar, cerdas, aktif. Gitu. Ya, kalau ini kan lembut, perasaan. Gitu itu feminitas ya. Jadi nanti juga perempuan ada yang bisa kayak gitu sifatnya. Laki-laki juga punya sifat kayak gitu bisa. Bisa. Artinya dia lebih feminin dalam berbagai halnya ya. Jadi saya bilang, saya pernah menulis Aisyah itu rojulatun nisa. Rojulatun nisa. Perempuan yang maskulin. Iya betul. Dia memimpin perang coba. Itu lihat memimpin perang. Itu memang tapi Buya ya. Pernyataan itu memang betul-betul bikin orang terevolusi pikirannya. Ya syukurlah. Sayyidah Aisyah itu rojulatun nisa. Perempuan yang maskulin. Dari sana aja kita bisa sebenarnya ditantang untuk berpikir oleh Buya dan bisa berubah. Wah, dia memimpin coba. Ya terlepas daripada isu itu, tetapi beliau menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin, bahkan dalam perang kan. Iya. Ada perang yang juga dipimpin oleh Sayyidah Aisyah, yaitu perang Jamal. Ya. Oke. Nah, jadi terus gini aja. Rijaluddin. Itu Rijaluddin. Itu tokoh. Iya, tokoh agama. Gitu. Jadi Rijal itu jadi menunjukkan posisi-posisi ya unggul dari sisi kemampuan dan sebagainya tuh. Iya. Jadi tapi terus terang saja memang ini baru istilah-istilah seperti itu tuh sehingga kita sangat sulit sekali untuk bisa menjelaskan itu kepada publik bahwa ini bisa ada feminitas begitu bisa. Iya. Jadi di situ ya. Nah, Buya, selanjutnya berarti ini bukan hanya soal tafsir ya, Buya. Bukan bagaimana kita menafsirkan teks-teks agama, tapi bagaimana kita juga membentuk realitasnya. Iya. Karena kalau realitasnya terus hanya membentuk laki-laki itu dengan ciri yang seperti ini, seolah-olah maskulinitas hanya punya laki-laki dan feminitas hanya punya perempuan, ya kan percuma walaupun tafsirnya juga berkembang. Nah, karena itu mungkin Buya bikin Fahmina ini, Buya. Iya, dengan SD Aulianya. Buya ada TK dan SD Aulia pendidikan. Itu upaya untuk mengubah realitas itu, memberikan akses yang sama. Memang. Jadi cara orang mungkin ya saya tidak ingin menyebutkan diri saya. Saya itu posisinya taruhlah kiai ya. Iya, kiai. Punya pesantren. Punya pesantren, kiai. Ini dibutuhkan karena legitimasinya itu menjadi penting bagi perubahan. Iya. Gitu. Karena sosok yang disakralkan. Ya, bukan saya saja, tapi artinya simbol itu. Iya, sama kayak Habib lah Buya ya. Iya, gitu. Di dalam masyarakat kita tuh begitu. An-nasu ala dini mulukihim, ala dini ru'usihim, ala dini ulamaihim, kan gitu kan. Din itu karakter agama dan pandangan gitu. Pokoknya sih tergantung kepada gitu kan. Orang itu sangat bergantung kepada siapa yang mempengaruhinya. Iya, dan tokoh itulah tokohnya yang tokoh kultural. Ini ada dua kekuatan. Agama, kultural. Iya, kultural dan struktural kan. Orang harus tunduk kepada, kalau kepada struktural itu ketundukannya karena hukum formal. Tapi kalau kultural itu kepada moralitas. Hukum kebudayaan lah. Iya gitu. Nah, terus tidak ada hukuman. Sebagai kiai. Nah, karena itu orang melihat saya punya pandangan-pandangan yang berbeda tentang isu itu.
Karena itu diharapkan ada lembaga yang bisa menampung atau menyalurkan pikiran-pikiran itu, bentuk sebuah komunitas sendiri untuk sosialisasikan cara pandang itu. Ya, bahannya banyak, jadi bahan dari teks keagamaan harus ditafsirkan bagaimana dan sebagainya itu. Maka dibentuklah inilah tahun 2000 itu ya, saya membentuk atau Famina itu untuk itu. Jadi begini, kalau saya tadi bicara, saya bilang bangsa kita stagnan sudah lama sekali. Komunitas kita masih miskin. Banyak sekali kekerasan yang ada di dalam. Bagaimana kita ini mengubah cara pandang ini? Nah, di situ agama menjadi satu sumber legitimasi yang paling kuat di dalam sistem kehidupan ini. Jadi ini strategis sekali. Saya bilang pesantren menjadi pusat perubahan sosial masyarakat. Sebetulnya sih ya, agent of social change. Change-nya. Iya, agent of social construction, apa namanya, kebudayaan pembentuk. Ya. Saya dulu begitu. Mana saya bilang Islam di Indonesia itu lahir dari pesantren. Pesantren. Iya. Karena itu kemudian ya lembaga pesantren itu yang digunakan oleh Buya gitu, iya, dalam gitu. penafsiran. Iya, dan juga pendidikan. Iya, TK, jadi pribadinya dulu orang melihat pribadinya, tetapi juga kemudian saya bilang saya tidak bisa sendiri kalau tidak bisa membentuk sebuah kader yang itu harus ada pelatihan, yang itu harus pengetahuan dan sebagainya itu. Maka saya mengajak teman-teman, maka mendirikan ini. Oke, sudah berjalan beberapa tahun, saya punya kesadaran bahwa kita harus mencari kader sejak kecil. Karena pembentukannya di sini. Kita harus mengajarkan tentang prinsip-prinsip kemanusiaan itu pada sejak kecil. Ya, tentang kesetaraan, keadilan, kesalingan, toleransi dengan manusia siapapun dan sebagainya. Maka didirikanlah ini SD Aulia. Mengenai Montessori, sistem Montessori. Ya, itu jadi begitu. Karena saya bilang tadi sebagai pembentukan karakter itu dimulai dari anak-anak kecil. Oke, dari kemudian cara berpikir saya ingin dikonstruksikan di dalam sebuah sistem pendidikan tinggi. Oke. Saya berharap bahwa cara pandang ini bukan kepentingan politik, tapi kepentingan pengetahuan dan kebudayaan. Harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tidak asal ngomong. Ayo kita diskusi di situ. Sumber-sumbernya apa kita diskusikan, bukan klaim-klaim kebenaran. Ya, cari kita bicara bersama-sama. Jadi maka didirikanlah Institut Studi Islam Famina itu, ISIF itu, dengan harapan perspektif keadilan gender, kesetaraan dan keadilan gender, perspektif kemanusiaan difahami oleh kelompok masyarakat, terdidik, didiskusikan, diseminarkan, diteliti, begitu. Maka ini terdiri sudah. Nah, Buya, selanjutnya nih, karena Buya ini beberapa tahun yang lalu pernah mendapatkan penghargaan dari Yayasan Opus yang berada di Amerika. Salah satu dari 3. Ada yayasan lain 2 di Amerika dan di Afghanistan. Iya, betul. Nah, yang di Afghanistan ya sangat masuk akal karena kondisi negaranya sedang kacau balau, ada banyak hal yang harus dibenahi secara infrastruktur sehingga mereka mendapatkan perhatian. Tapi tiba-tiba dari Amerika datang ke Yayasan Fahmina di Cirebon. Kemudian para jurinya juga tidak saling kenal satu sama lain. Itu menunjukkan objektifnya pemilihan ini. Tapi pertanyaannya, Buya, ini justru semakin meneguhkan stigma orang terhadap perjuangan keadilan gender. Seolah-olah ini agenda barat. Feminisme ini agenda barat yang mau disusupkan kepada umat Islam untuk menghancurkan karakter utama umat Islam yang tadi, bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, menanggapi itu gimana, Bu ya? Ya, saya sebetulnya inilah muncul begini itu kapan sih ya? Padahal Al-Qur'annya mengatakan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Nah, jadi Allah melihatnya apa yang bermanfaat.
tidak melihat siapa, dari siapapun, apabila itu ada kebenaran, ada kebaikan, maka Ambillah. ambillah. Khudil hikmah min ayyi wi'ain kharajat. Itu. Ambillah hikmah dari manapun kamu temukan. Harta karunia umat Islam, kata Nabi. Dan itu bukan pemerintah sama sekali. Jadi sosial. Ya, itu yayasan keluarga ya Bu? Iya, keluarga yang kaya raya. Senang sekali dengan kemajuan. Ada proses advokasi terhadap orang-orang yang termarginalisasi, tersubordinasi, terdiskriminasi, kayak gitu. Kan banyak di mana-mana. Justru saya bilang kalau di negara-negara ada Aceh, ada tsunami itu yang banyak yang membantu mereka. Iya. Dari Amerika banyak sekali, pendidikan apa sekali. Kok diam saja? Sementara di negara-negara yang Islam enggak. Pengungsi-pengungsi ada enggak di negara-negara? Iya. Tapi di sana-sana di negara-negara yang kita persepsikan buruk. Iya, itu, jadi begitulah. Saya kira memang ada situasi tertentu lah yang membuat orang mudah sekali menjudge gitu, tidak melihat substansi. Tapi ini enggak Buya, bagi Buya benar enggak bahwa feminisme itu dalam Islam ya dari Barat gitu, tidak murni dari Islam itu sendiri? Ya tidak sama sekali. Nah ini saya bilang penting sekali pertanyaan seperti itu. Menggunakan istilah saja seakan-akan mengikuti cara berpikir mereka. Ya kita banyak sekali menggunakan bahasa-bahasa asing dalam kehidupan kita itu. Apalagi Bhinneka Tunggal Ika, bahasa apa itu? Apa Hindu apa? Segala macam. Demokrasi itu apa? Dan sebagaimana. Jadi banyak sekali sebetulnya istilah-istilah yang sudah kita gunakan berabad-abad lamanya, padahal itu istilah dari orang lain dan kita tidak pernah terpengaruh dengan orang lain yang menggunakan, karena kita tidak punya bahasa menggantikan itu. Jadi gender saja nggak punya bahasa kita. Iya. Gitu. Tapi sekarang begitu maka pertanyaan utamanya apa sih feminisme itu? Itu loh. Iya itu. Apa itu? Ya iya, dari itu yang harus bertanyanya di situ, bukan dari mana. Bukan dari mana. Walaupun dari manapun. Walaupun dari manapun. Dan bagi Buya, feminisme itu ya memang ajaran utama Islam. Ya kita pahami dulu apa sih kan gitu. Baru kita mengerti Islam atau tidak Islam. Feminis itu adalah paham yang dan termasuk gerakan untuk kesetaraan dan keadilan. Gendernya apa lagi nanti nih? Enggak. Gitu. Kalau saya nggak nyebut perempuan laki-laki, ya tidak selalu begitu. Nanti sama-samakan. Apa bedanya gender dengan kelamin? Gitu tuh. Iya, ini betul, ini harus dipahami juga. Pelan-pelan kita. Jadi ada dua istilah untuk mengidentifikasi sosok ya manusia itu. Ada namanya seks dan satu lagi gender. Seks itu berkaitan dengan biologis. Kelamin. Kelamin. Jenis kelamin. Ini namanya given. Ini yang kodrat. Begitu. Yang dibilang fitrahnya gitu ya Bu ya. Begitu. Ini yang sebenarnya fitrahnya itu. Artinya kodrat itu sesuatu yang tidak bisa dibuat sendiri oleh kita. Tapi Allah lah yang kasih itu, yang ngasih begitu. Otak-atiknya nggak boleh juga, nggak bisa juga begitu. Prosot keluarnya begitu. Jadi laki-laki dan perempuan dari sisi itu memang berbeda sama sekali. Dan ini kodrat. Nggak bisa apa-apakan lagi. Iya, nggak apa-apa. Ada lagi namanya laki-laki dan perempuan yang memiliki kesamaan potensi. Jadi saya biasa mengatakan laki-laki dan perempuan itu memiliki potensi kemanusiaan yang sama. Akal intelektual, spiritualitas, gitu, energi tubuh, hasrat seksual, sama, relatif sama maksud saya. Artinya relatif sama itu ada laki-laki yang cerdas, ada perempuan yang lemah, ada perempuan yang lebih cerdas daripada laki-laki, gitu. Relatif maksudnya. Iya, artinya semua punya peluang itu ya. Oh iya, nah itu. Jadi inilah yang disebut dengan gender nantinya. Jadi gender adalah konstruksi sosial. Nah, gitu. Bukan buatan Tuhan. Betul. Jadi dia bisa berubah. Tergantung kita bagaimana
merumuskannya atau mengkonstruksikannya di dalam sistem sosial. Misalnya bisa macam-macam, pendidikan, ada kebudayaan. Kalau kebudayaan di Indonesia kan perempuan itu kodratnya dapur, sumur, kasur. Iya, itu manut, gitu. Iya. Tugasnya cuma itu aja, melayani aja di rumah saja. Dianggap sebagai kodrat. Apakah tidak bisa laki-laki masak, mengasuh anak? Apa nggak bisa? Laki-laki Bisa. Membersihkan tempat tidur? Apa nggak bisa? Apa perempuan tidak bisa nyangkul? Apa perempuan tidak bisa naik kelapa? Iya. Ya bisa, nyupir bisa. Apa saja bisa sebetulnya. Tergantung kita sendiri memberi ruang atau tidak. Dan Nabi melakukan itu ya Bu ya? Iya, kalau kita mau menuju ke sana-sana juga. Nabi ya cuci pakaiannya sendiri, menjahit sepatunya sendiri. Betul. Semua juga beliau kerjakan sendiri. Semuanya bisa. Nah, itulah yang namanya gender, gitu ya. Jadi ini seks, ini gender. Seks tidak bisa berubah, berbeda. Gender bisa diusahakan untuk berubah dan sama. Jadi karena itu, kalau keadilannya adalah proporsionalitas menurut saya ya. Siapa yang pintar, dialah yang berhak untuk menjadi pemimpin. Oke. Dan itu gitu. Konsep Islam ya Bu ya? Quran begitu ya. Karena di Quran kan hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Perbedaan itu bukan berbasis kepada seks, tapi yang berilmu lebih mulia dari yang tidak berilmu ya. Tapi ada satu hal yang terkait dengan ini ya. Dari kitab karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, At-Turuqul Hukmiyah fi Syariah, Siasah Syariah. Itu disebutkan, menarik sekali menurut saya, meskipun banyak di tempat yang lain. Idza zaharat amaratul adli wa asfara wajhuhu bi ayyi tariqin kana fasamma syar'ullahi wa dinuhu. Jika telah nampak tanda-tanda ya, keadilan dari manapun datangnya, dengan cara apapun datangnya, maka disitulah fasamma syar'ullahi wa dinuhu, syariat Allah dan agama Allah. Ada dua kata, syariat dan agama. Syar'in, kita selalu menerjemahkannya sama, padahal tidak sama sekali bagi saya. Iya. Dalam tafsir saya nantinya ya. Jadi jadinya haitsu ma wujidal adlu fasamma syar'ullah. Ya'diluhu aqrabu littaqwa. Dimanapun kamu menemukan keadilan, maka itulah hukum Allah. Dari manapun datangnya. Termasuk dari barat berarti? Ya iya, dari manapun. Dulu juga kalau kita sejarah banyaklah mengenai. Iya. Banyak sekali. Kita mengambil semua dari sana semua. Bahkan syariat puasa Asyura misalnya Bu ya. Kan Nabi awalnya karena ketemu dengan orang Yahudi yang sedang berpuasa. Jadi kalaupun terjadi perbedaan-perbedaan itu, kita yang membuat pembedaan. Bukan perbedaan, tapi pembedaan oleh kita. Itu. Jadi itulah yang kita sebut sebagai ideologi patriarkisme. Kalaupun laki-laki diunggulkan itu. Ya, dan ini menurut saya bukan hanya di dalam konteks agama Islam saja. Sistem ini di seluruh dunia. Semua agama dan semua kebudayaan ya. Nah, apa dari mana? Saya juga akan mencari sumber-sumber mengapa bangsa-bangsa atau kebudayaan-kebudayaan termasuk Yunani, termasuk di sana di Persia misalnya itu kan, itu memposisikan perempuan subordinat itu tuh kenapa? Dari mana? Itu ada kitab sucinya dari agama yang lain. Sumbernya juga bias penafsiran dari agama masing-masing gitu juga Bu ya? Iya, jadi gini saya bilang ya, kalau mau ditelusuri akar patriarkisme, itu akibat dari cara peristiwa kejatuhan Adam dari surga. Dan Hawa. Ini kejatuhannya adalah karena digoda oleh Hawa, Siti Hawa. Iya. Suruh makan buah huldi itu. Itu. Nah, sebelum lanjut Bu ya, di media sosial tuh ada yang gini Bu ya katanya. Kenapa cewek itu kalau ditanyain mau makan apa sama cowoknya selalu jawab terserah? Karena pernah dia ditanyain mau makan apa oleh Nabi Adam, Sayyidina Hawa jawab
buah khuldi dan langsung jatuh dari surga. Sejak itu katanya cewek nggak mau jawab lagi kalau ini apa ditanya makan apa gitu. Ya. Nah, Bu Yaya, nah itu gimana? Ini ditangkap Itu. oleh semua agama-agama. Itu di Bible katanya begitu. Iya. Karena ini juga mengutip sebetulnya apa yang ada dalam tafsir Tobari misalnya atau tafsir-tafsir yang lain misalnya itu kan dulu juga mengutip cara pandang Yahudi dan Nasrani. Iya, Nasrani. Banyak sekali orang-orang pendeta Yahudi dan Nasrani kemudian masuk Islam yang ahli kitab sucinya lalu menjadi penitanya gitu ya. Iya, dipengaruhi oleh pandangan lamanya ya. Iya, begitu. Giliran ini boleh, Bu Yaya. Ah. Giliran kita ambil yang baik-baik dari barat nggak boleh. Ya itu tapi berarti ada sejarahnya. Iya, ada sejarahnya. Ada sejarah konflik, sejarah permusuhan. Dan itu dikonstruk, Bu ya. Nah, bukan dari agama ya. Iya, iya terus dikonstruk. Dikonstruk. Kebencian terhadap perempuan. Nah, yang akan terjadi selanjutnya adalah misoginis. Apa itu, Bu ya? Kebencian terhadap perempuan. Jadi sistem Saya merinding. Iya. Bukan hanya diskriminatif tapi misoginis. Kebencian kepada Kebencian. karena dianggap biang kejatuhan. Iya. Udah enak-enak di surga tiba-tiba harus keluar dari surga kenikmatan itu menjadi susah sari macam-macam gara-gara dia. Begitu akar nih. Saya kan tadi bicara tentang bahwa cara pandang patriarkisme itu membudaya justru bangsa-bangsa di Iya. sejak zaman dahulu kala. Saya bilang nanti akan baik Platon maupun Socrates maupun apa namanya Aristo dan semuanya itu juga begitu. Yang menurut saya yang paling bagus itulah Durus nanti. Nurush. Iya, hebat sekali. Iya. Melampaui itu loh dalam isu itu. Iya. Dia lebih pengaruh. Andai kata diberi kesempatan maka perempuan bisa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.